Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah semakin hari kita semakin setia untuk mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab dalam hadirat-Mu ada ketenangan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kuatkan setiap kami Tuhan hari-hari ini menjalani hidup kami, bahkan apapun yang sedang kami alami, proses demi proses. Biarlah membuat kami semakin mau tinggal di dalam hadirat-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Itulah kekuatan di hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat yang terindah adalah ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami malam ini. Layakkan kami menghampiri tahta kekudusan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau dambaan hidupku Tuhan, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hati kami, Kaulah satu di hatiku. Kami ingin Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan, lebih dari segalanya. Saat indah dalam hadirat-Mu Tuhan, saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindukan Bapa. Itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau, di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu Tuhan, Kaulah satu di hatiku. Kami ingin Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Amin. Dari segala, lebih lagi katakan saat indah bersamamu, saat indah bersamamu. Itu yang selalu kami rindukan Tuhan, itu yang selalu ku rindu. Menikmati-Mu, menikmati, yes Lord, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Kau Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan malam hari ini. Hanya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Hanya dalam hadirat-Nya ada pengharapan. Hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Sebab itu kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah dalam hadirat
dekat Engkau saja Tuhan, kami merasakan ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Katakan saudara, saat indah bersamamu. Itu yang selalu kami rindu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, menikmati-Mu Tuhan. Engkau dalam hadirat-Mu, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hati kami Tuhan. Kaulah satu, yes, Lord Jesus, di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Amin. Saat indah, lebih lagi katakan pada Tuhan, bersamamu. Saat indah bersama. Itu yang selalu kami rindukan Tuhan. Itu yang selalu rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Yesus. Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hatiku. Kami ingin Engkau Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Dari segalanya. Kami dari segalanya lebih dari segalanya. Kami ingin Engkau Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata. Biarkan kami mendekat kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami menjawab panggilan-Mu untuk datang mendekat. Saat ini kami rindukan Engkau mendekap setiap kami dimanapun kami berada malam ini. Lebih dari segalanya kami inginkan Engkau malam ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Jesus, Your presence lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Mas perak dan Jesus, Jesus. Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih dekat, bersekutu dengan-Mu Yesus. Bersekutu dengan-Mu. Jadikanku hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, kami inginkan Engkau ya Tuhan. Amin, amin. Mas perak dan permata,
artinya, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, setia kepadamu Tuhan, kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Dari dengan segenap hatiku, mari datang. Ya, kami inginkan Engkau Tuhan menjamah setiap kami dan permata. Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ya, mari naikkan dengan segenap hatimu. Kami ingin Engkau ya Tuhan. Yes. Your praise and Lord Jesus. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Yesus. Lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu malam ini. Oh Yesus, terima kasih. Lebih dari segalanya, kami ingin Engkau ya Tuhan. Dari ini keluar dari dasar hati kami. Amen. Karena kami mengasihi Mas perak dan permata, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan, menikmati Engkau ya Tuhan. Jadikan ku hamba, setia kepadamu. Mari lebih dalam lagi, lebih dari segalanya. Engkau yang kami inginkan malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih.
Engkau memeluk setiap kami dimanapun kami berada. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Ingin dekapan kasih-Mu, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hatiku di hadapan Engkau kami bawa setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami di hadapan Engkau. Ya, setiap kami datang merendahkan diri di hadapan Yesus. Tuhan, kami bawa setiap korban pujian dan syukur kami malam hari ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Di hadapan Engkau kami katakan Tuhan, taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai saat yang ku punya. Inilah Tuhan, hati sebagai hamba. kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, Dan setia bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Dengan sadar penuh kami datang di hadapan yang menyembah Oh Tuhan, sampai yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kami datang menyatakan di hadapan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, inilah yang ku punya. Dan segenap hati kami menyatakan di hadapan Engkau Tuhan, Engkau yang memilih setiap kehidupan kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Raja. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran sampai Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba.
setiap hamba-Mu. Kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Engkau ya Allah, di hadapan Engkau yang kudus, Engkau yang bertata di atas setiap pujian. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ini pernyataan kami di hadapan Engkau, dan setia padamu Bapa. Kemanapun kami nyatakan Tuhan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, selama-lamanya. Inilah Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau temukan di dalam kami hati sebagai hamba yang mau terus hidup mengandalkan Tuhan, mengutamakan Engkau di hidup kami Bapa. Beri kami hati sebagai hamba Tuhan. Kami harus mengabdi hanya kepada Engkau saja di hidup ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Biarlah kita terus setia untuk mencari Tuhan ya. Iya, saya bacakan satu kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya ini jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari awal Ibu mulai aktif di YouTube. Bahkan sejak kira-kira 2019 atau awal 2020, iya betul. Ibu, nama saya Linda dari Ambon, Ibu Linda dari Ambon, ya Shalom yang ada di Ambon. Ibu Pendeta, saya sangat bersyukur menemukan channel Ibu di YouTube karena saya ini punya banyak persoalan. Ya, banyak persoalan, diantaranya persoalan rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan. Pokoknya kalau saya mau ceritakan terlalu panjang. Sampai waktu itu saya hampir putus asa karena saya sudah ketemu banyak pendeta yang saya datangi. Saya juga mohon didoakan, tapi ya sama saja saya tidak mendapatkan jawaban. Dan persoalan yang saya rasa semakin menyakitkan yaitu persoalan dalam rumah tangga. Iya memang ya Bapak Ibu, makanya saya selalu berkata jangan cari pendeta. Ya kita ada masalah cari pendeta pun ya tidak ada jawaban. Ya hanya kepada Yesus kita datang ada jawaban. Makanya saya selalu berkata setiap orang harus datang secara pribadi ketemu Tuhan Yesus agar boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dan saya bersyukur ya saya bisa menemukan channel Ibu. Saya bersyukur masih ada hamba Tuhan yaitu Ibu Pendeta Debbie Basjir yang selalu setia melayani di pagi hari Mesbah Syukur dan Mesbah Doa di malam hari. Puji Tuhan. Ya semua karena anugerahnya.
Saya hanya bisa bilang dangke banyak kepada lai Tuhan Yesus, juga dangke banyak lai Ibu Pendeta Debbie Basjir. Amin. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat Ibu Pendeta Debbie Basjir, di mana lewat khotbah-khotbah Ibu saya semakin dikuatkan. Amin. Sering kalau mau berdoa saya selalu panggil kedua anak saya perempuan untuk berdoa bersama-sama dengan saya, karena setiap ada masalah saya rasa tidak mampu sendiri. Berdoa setiap malam juga kami mendengar mesbah doa yang Ibu bawakan. Bahkan semua khotbah-khotbah Ibu itu menguatkan saya sampai hari ini. Banyak hal yang saya dapat dari khotbah Ibu yang sudah mengubahkan sikap hidup saya dan juga karakter saya. Amin. Saya bisa melepaskan pengampunan bagi suami saya, anak laki-laki saya yang paling tua, juga bagi orang-orang yang sudah menyakiti saya, teman-teman, guru. Itu suatu hal atau perubahan yang harus saya buat demi rumah tangga anak-anakku agar mereka juga diselamatkan. Karena saya selalu ingat apa yang Ibu Debbie bilang ya, kita ini sebagai istri harus berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Kita sendiri yang harus menangis dan bukan pendeta atau orang lain. Amin. Ya, dan Ibu, saya mau menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana suami dan anak-anak saya Tuhan sudah pulihkan. Karena saya ingat selalu yang Ibu katakan, untuk mendapatkan sesuatu yang baik maka kita harus bayar harga. Yes, ya. Firman Tuhan katakan, marilah hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu Pendeta Debbie, saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi rumah tanggaku dan juga keluargaku. Dan semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Saya percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan saya. Juga terima kasih untuk semua tim dari DBTV yang sudah mendukung untuk kelancaran siaran mesbah doa, mesbah syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan keluarga serta seluruh tim mesbah doa dimanapun berada. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Shalom, amin ya Bapak Ibu, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa malam ini, di mana ya benar apa yang Ibu katakan, bahwa kalau kita ada masalah jangan cari pendeta, jangan cari saya, jangan minta mendoakan pendeta yang lain, tapi datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan apa yang Ibu alami, benar-benar Ibu melihat ya Tuhan memulihkan ya rumah tangga, Tuhan memulihkan ya keluarga, suami dan anak-anak. Ya memang ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, tapi betul seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan maka perlu bayar harga. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita juga harus membayar harga untuk sesuatu yang baik itu. Iya, terima kasih Ibu kesaksiannya. Ibu dulu yang mau berubah, ya baru ya rumah tangga juga diubahkan. Lepaskan pengampunan, karena orang yang tidak melepaskan pengampunan, menyimpan sakit hati, maka hidupnya juga akan cenderung menyakiti orang lain. Iya, terima kasih buat kesaksiannya, memberkati. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam ini. Dan kita kemarin sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ketiga. Ya, bagaimana kita tahu ceritanya ketika Abner itu adalah dulu bekas pengawalnya Saul. Ya, dia mengangkat anak Saul ya untuk menjadi raja. Ya, dia mengangkat ya Isi-Boset, tetapi kemudian ketika dia mengambil ya gundiknya Saul, Isi-Boset menegur Abner. Ya, dan Abner menjadi marah. Dia berkata, kamu pikir saya ini anjing? Ya, lalu dia berkata bahwa
Aku akan mendukung Daud untuk menjadi raja atas Israel, ya seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Namun kita tahu bahwa Tuhanlah yang turut bekerja untuk semua itu. Dan akhirnya Abner menghubungi Daud dan dia menyatakan keinginannya kepada Daud. Dia berkata, aku akan mencari banyak orang untuk mendukung engkau. Dan memang sesuai yang sudah firman Tuhan katakan bahwa Daudlah yang akan menjadi raja atas Israel. Dan akhirnya Daud berkata, baik kalau begitu ya engkau juga harus membawa ya istriku ya. Dulu anaknya Saul yang menjadi istri Daud ya disuruh bawa untuk ya bisa dipertemukan kembali dengan Daud, yaitu Mikal ya anak Saul yang diberikan kepada Daud dulu. Dan akhirnya ya Abner berkata kepada Daud, baiklah, aku akan bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku ya, dan tuanku raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Kita lanjutkan masih di 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sekarang ya, judul perikopnya Abner dibunuh oleh Yoab. Ayat 22, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerbekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Ayat 24, kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Ayat 25, apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Jadi Yoab marah kepada Daud ya, dia berkata, ya engkau sudah tahu Abner itu orangnya licik, orangnya jahat. Dia itu datang ke sini hanya untuk memata-matai engkau, tidak sungguh-sungguh memberikan dukungan kepadamu. Ya, dan kenapa Yoab berkata engkau membiarkan dia hidup? Ya, engkau kan sudah tahu bahwa Abner itu licik ya. Yoab marah kepada Daud dan dia berkata, ya apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ya ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Ayat 26, sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ya, Abner yang sudah pergi dibiarkan Daud pergi, disuruh oleh Yoab untuk disusul. Ya tanpa sepengetahuan Daud mereka membawa Abner kembali ya dari perigi Sira ya tanpa diketahui oleh Daud. Ayat 27, ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang. Ya itu seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Jadi kita ingat dulu kisahnya Abner membunuh Asael adiknya Yoab. Ya ketika Asael mau mengikuti Abner lalu dibunuh oleh dia dan Yoab masih menyimpan dendam ya. Sehingga ya Yoab membalas dendam atas kematian saudaranya dan bukan menyerahkan pembalasan itu ke tangan Allah. Ya apapun alasannya dendam itu tidak diizinkan dan tidak ya berkenan di hati Tuhan. Yoab membalaskan dengan caranya sendiri ya, dia membunuh Abner. Ya dan dikatakan di sana dia menyuruh orang memanggil dan dia akhirnya tusuk ya dengan pisau di perutnya Abner dan Abner akhirnya meninggal mati saat itu juga. Ya kita tidak boleh membalas dendam atas ya apapun di dunia ini sebab Allah akan membalas orang-orang yang layak menerima pembalasan. Jadi biarkanlah Tuhan yang akan membalaskannya, jangan kita yang membalaskan.
Ya, dan jangan mau bersukacita ketika musuh kita itu menderita. Ya, dan jangan berusaha untuk membalas dendam. Namun karena kita tahu bahwa berusaha membalas dendam itu akan merusak ketenangan pikiran serta hati dan hanya memperbesar kesempatan untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Orang yang hidup dengan dendam itu tidak damai sejahtera. Orang yang hidup dengan dendam itu pasti ya hatinya itu tidak ada sukacita. Abner membunuh Asael, saudara Yoab ya, untuk membela diri. Yoab kemudian membunuh Abner untuk membalas kematian saudaranya dan juga untuk menyelamatkan posisinya sebagai pemimpin militer. Orang-orang yang membunuh untuk membela diri seharusnya bisa aman di kota-kota perlindungan. Yoab menunjukkan sikap tidak menghormati hukum-hukum Allah dan dengan membunuh Abner untuk membalaskan dendam di Hebron, sebuah kota perlindungan. Ya, di sana dikatakan lalu mati. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia. Ya, Daud dengar bahwa Yoab sudah membunuh Abner. Lalu berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, dan yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabun dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Jadi kita lihat saudara, sebenarnya Daud juga punya alasan untuk dendam kepada Abner karena dia sudah memimpin perang saudara ya terhadap orang-orangnya yaitu anak buah Yoab. Ya, tetapi Daud ya marah kepada Yoab karena dia sudah membunuh ya Abner. Dia berkata tidak pantas ya engkau membunuh dia dan kutuk akan turun atas keluargamu. Daud ya bermaksud mengatakan bahwa keturunan Yoab ya akan najis ya dan itu adalah kutuk yang diucapkan oleh Daud karena sedihnya dia atas kematian Abner. Ya, kenapa Daud begitu bersedih atas kematian Abner ini? Daud sedih atas matinya seorang perwira militer yang cakap dan dia adalah bekas ajudannya Raja Saul. Daud ingin menimpakan rasa bersalah karena pembunuhan Abner itu dilakukan oleh Yoab ya. Daud akan segera menjadi raja atas seluruh bangsa dan memanfaatkan Abner adalah kunci untuk mendapatkan kemenangan atas suku-suku di utara. Kematian Abner tentu ya bisa menyulut lagi perang saudara. Yoab sudah melanggar kesepakatan Daud dan melindungi Abner. Ya, pembunuhan yang dilakukan Yoab merusak rencana-rencana Daud. Dan Daud terutama marah karena panglimanya sendiri melakukan kejahatan. Ya, dan akhirnya Daud berjalan di belakang ya jenazahnya Abner dalam ya prosesi perkabungan itu. Dan akhirnya dikatakan di sana Daud memerintahkan Yoab untuk berkabung. Ya, ini kemungkinan karena beberapa orang mengetahui kalau Yoab yang melakukan kejahatan itu karena Daud tidak ingin ya benar-benar semua tahu bahwa Abner ini dibunuh oleh Yoab sehingga Yoab berada dalam kesulitan. Ya, dan kita lihat di situ ya dikatakan di sana Daud pun meratap, membuat nyanyian ya ratapan untuk Abner. Seperti ketika Saul mati, Daud membuat nyanyian ratapan. Ya, dia berkata di sana ayat 33 karena Abner raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? 34, tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh karena orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia.
Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel bahwa pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. 38, kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang yang besar di Israel, tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, Yoab dan Abisai adalah dua anak laki-laki Seruya yang disebutkan Daud. Daud berkata, yakni anak-anak Seruya, ya, mereka itu ya memiliki kekerasan, dan kiranya Tuhan yang membalas atas semua kejahatan yang mereka lakukan setimpal. Yoab dan Abisai adalah anak laki-laki Seruya. Daud khususnya mengalami masa sulit untuk mengontrol Yoab, karena walaupun dia sangat loyal terhadap Daud, namun Yoab adalah orang yang berkemauan kuat, yang lebih suka melakukan segala sesuatu menurut keinginannya sendiri. Akan tetapi sebagai balasan atas kesetiaannya itu, Daud mau memberinya kelonggaran, dan pembunuhan yang dilakukan Yoab terhadap Abner adalah sebuah contoh tentang kebebasan yang sangat besar. Ya, Daud tidak menghukum Abner, walaupun Daud menentang pembunuhan itu, tapi dia membiarkan Yoab tidak dihukum. Ya, Daud tidak menghukum Yoab karena membunuh Abner. Menghukum Yoab itu bisa membuat pasukannya memberontak. Ya, itu yang dipikirkan oleh Daud. Yoab adalah keponakan Daud sendiri, dan perlakuan keras bisa menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga. Yoab berasal dari suku Yehuda, dan Daud tidak ingin sukunya sendiri memberontak. Lalu menyingkirkan Yoab itu juga akan berarti kehilangan seorang panglima yang cakap dan handal, yang tidak ternilai harganya untuk menguatkan pasukan. Jadi kita melihat di sini Daud berada pada posisi yang sangat terjepit. Di satu sisi dia mengasihi Abner, dan dia juga membutuhkan Abner untuk kelanjutan, ya, bagaimana Abner akan membawa kerajaan utara untuk mengakui Daud sebagai raja. Tapi di sisi yang lain dia juga tidak ingin menghukum Yoab, karena Yoab adalah panglima tentaranya. Namun ya, kita melihat di sini, kita belajar satu hal, bahwa membalas dendam itu ya tidak baik, dan yang pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu hati-hati, ya, bereskan setiap hidup kita agar kita ini tidak gampang untuk membenci apalagi mendendam. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini kami belajar firman Tuhan tentang bagaimana kami harus bersikap. Sekalipun orang memperlakukan kami tidak adil, tapi jangan biarkan dendam, kepahitan ada di dalam hati kami, karena kami tahu pembalasan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Kami belajar hari ini untuk menjadi orang-orang yang belajar melepaskan pengampunan, melepaskan segala ego, kekerasan hati kami, agar kami tidak salah dalam melangkah. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, mereka yang dalam pergumulan rumah tangga, masalah pekerjaan, hutang piutang, keterikatan dosa. Tuhan, Engkau-lah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa khusus mereka yang terlilit hutang piutang hari-hari ini. Tuhan, Engkau turut bekerja ketika kami bertobat di hadapan Tuhan, maka pemulihan yang dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berkati Bapa untuk semua
Mereka yang rindu juga berdoa bergumul untuk punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan berikan. Yang sedang terbaring sakit malam ini, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga memberkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kabinet-kabinet, TNI, Polri. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami, biarlah orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, datang kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala kejahatan. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, anugerah-Mu tercurah, hujan pertobatan terjadi. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, agar orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Bawa kami Tuhan di dalam kasih, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, agar hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, karena itu kiranya terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.